Bayangkan sebuah senjata. Senjata ini tidak mengeluarkan suara ledakan, tidak menghancurkan gedung pencakar langit, dan tidak meninggalkan radiasi beracun. Namun, senjata ini mampu meruntuhkan ekonomi sebuah negara dalam hitungan malam, mampu membuat jutaan orang kelaparan, dan menumbangkan pemerintahan tanpa satu peluru pun ditembakkan. Selama hampir 8 dekade, Amerika Serikat memegang tombol pelatuk senjata ini. Nama senjata itu adalah dolar Amerika. Tapi hari ini angin sedang berubah arah. Di ufuk timur, sebuah aliansi raksasa sedang merakit sistem pertahanan mereka sendiri. Mereka lelah diatur, mereka muak diancam, dan mereka sedang merancang sebuah skenario balas dendam finansial terbesar sepanjang sejarah peradaban manusia. Selamat datang di Perang Dingin Baru, di mana medan tempurnya bukan lagi luar angkasa atau perlombaan nuklir, melainkan dalam mobil Anda. Untuk memahami bagaimana dunia ini bisa sampai di ambang jurang ini, kita harus mundur sebentar ke tahun 1944. Di sebuah hotel di Bretton Woods, New Hampshire, para pemenang Perang Dunia Kedua berkumpul. Eropa hancur lebur, dan Amerika berdiri sebagai satu-satunya raksasa yang tak tersentuh. Pada hari itu, sebuah perjanjian suci ditandatangani. Dolar Amerika dinobatkan sebagai mata uang cadangan dunia, dijamin oleh emas. Namun, janji itu diingkari pada tahun 1971. Presiden Richard Nixon melepaskan ikatan dolar dari emas. Dolar menjadi sekadar kertas, uang fiat. Lantas, apa yang membuatnya tetap berharga? Jawabannya adalah minyak dan kekuasaan. Melalui kesepakatan cerdas dengan Arab Saudi, seluruh dunia diwajibkan membeli minyak menggunakan dolar Amerika Serikat. Inilah lahirnya sistem petrodolar. Mekanismenya sederhana namun mematikan. Anda butuh energi untuk negara Anda harus beli minyak. Anda mau beli minyak, Anda harus punya dolar. Mau tidak mau, seluruh bank sentral di planet bumi harus menimbun lembaran kertas hijau yang dicetak oleh Federal Reserve. Inilah yang memberikan Amerika hak istimewa yang sangat tinggi, atau bisa disebut dengan exorbitant privilege. Mereka bisa mencetak uang dari udara kosong untuk membiayai perang, menutup utang, dan menguasai dunia. Sementara negara lain harus memeras keringat untuk mendapatkannya. Tapi hak istimewa ini akhirnya berubah menjadi kesombongan. Mari kita fast forward ke Februari 2022. Tank-tank Rusia melintasi perbatasan Ukraina. Sebagai respons, Amerika dan sekutu baratnya tidak menekan tombol nuklir. Mereka menekan tombol delete pada ekonomi Rusia. Dalam semalam, Barat membekukan lebih dari 300 miliar dolar aset cadangan devisa milik Bank Sentral Rusia. Rusia juga ditendang dari SWIFT, sistem urat nadi komunikasi keuangan global. Barat berpikir ini akan membuat Rusia runtuh dalam hitungan minggu. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah salah satu miskalkulasi geopolitik terbesar di abad ke-21. Rusia memang berdarah, tetapi mereka tidak mati. Justru, tindakan Amerika ini mengirimkan gelombang ketakutan, sebuah teror absolut ke seluruh ibu kota negara di luar blok barat. Di Beijing, di New Delhi, di Riyadh, para pemimpin dunia menyaksikan layar monitor mereka dengan keringat dingin. Pesannya sangat jelas. Jika Amerika bisa merampas uang Rusia,
sebuah negara beruang merah dengan ribuan hulu ledak nuklir, maka Amerika bisa melakukan hal yang sama pada kami esok hari. Dolar tidak lagi dilihat sebagai tempat menyimpan kekayaan yang aman. Dolar telah resmi menjadi senjata. Dan hukum pertama dari kelangsungan hidup adalah jangan pernah bergantung pada senjata yang dipegang oleh musuhmu. Proses dedolarisasi, upaya sistematis untuk membunuh dominasi dolar, telah ditekan pedal gasnya. Disinilah BRICS melangkah masuk ke panggung utama. Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Awalnya mereka hanya dianggap sebagai klub diskusi ekonomi kelas 2. Barat menertawakan mereka. Tapi hari ini tawa itu telah berubah menjadi keheningan yang mencekam. Mari kita lihat faktanya. Pada tahun 2024, BRICS secara resmi memperluas diri, memasukkan raksasa energi seperti Uni Emirat Arab, Iran, dan Mesir. Sekarang, negara-negara BRICS menguasai lebih dari 40% populasi dunia, hampir sepertiga PDB global. Dan yang paling menakutkan bagi Washington, mereka mengontrol lebih dari 40% produksi minyak mentah dunia. Mereka mulai mengeksekusi rencana penghancuran secara perlahan namun pasti. Pertama, mereka mulai berdagang menggunakan mata uang lokal. China dan Rusia kini melakukan 90% perdagangan mereka menggunakan yuan dan rubel. Dolar dibuang ke keranjang sampah. Kedua, Arab Saudi, sang pilar utama petrodolar, mulai menerima yuan untuk pembayaran minyaknya. Ini adalah gempa bumi tektonik. Ketiga, mereka menimbun emas dalam jumlah yang tidak masuk akal. Bank sentral Cina dan Rusia membeli emas bertonton setiap bulannya. Diam-diam mempersiapkan fondasi untuk sistem keuangan baru yang disokong oleh aset real, bukan sekedar janji politisi. Ini bukan sekedar tren ekonomi. Ini adalah deklarasi perang tanpa deklarasi. Sebuah pemberontakan global melawan tatanan dunia monopolar. Tentu saja, perubahan sebesar ini tidak lepas dari bayang-bayang teori konspirasi. Ada narasi di sudut-sudut gelap internet yang bertanya, apakah ini semua sebenarnya direncanakan? Beberapa pengamat geopolitik radikal berteori bahwa elit finansial global sengaja membiarkan keruntuhan ini terjadi. Amerika Serikat sedang berenang dalam lautan utang sebesar lebih dari 34 triliun dolar. Angka yang mustahil untuk dibayar lunas. Teorinya berbunyi seperti ini. Satu-satunya cara bagi elit penguasa untuk meriset utang raksasa ini adalah dengan membiarkan inflasi menghancurkan dolar, meruntuhkan sistem yang lama, lalu muncul sebagai juru selamat dengan menawarkan mata uang digital baru, Central Bank Digital Currency (CBDC) atau mata uang BRICS sebagai solusi atas krisis yang mereka ciptakan sendiri. Sebuah skenario problem, reaction, and solution. Namun, di luar teori tersebut, fakta murninya sama-sama menakutkan. Tidak ada imperium yang berkuasa selamanya. Imperium Romawi runtuh, Imperium Inggris runtuh. Kematian sebuah mata uang cadangan dunia adalah siklus sejarah yang selalu terulang setiap 100 tahun. Dan jam pasir dolar Amerika tampaknya sudah mulai kehabisan pasir. Dedolarisasi tidak akan terjadi dalam semalam. Anda tidak akan bangun besok pagi dan melihat dolar tidak berharga sama sekali. Proses ini seperti glaster es yang mencair, perlahan, senyap, tetapi memiliki kekuatan untuk menenggelamkan benua. BRICS sedang membangun rel kereta api baru.
Dan ketika rel itu selesai, negara-negara dunia akan memiliki pilihan untuk turun dari kereta Amerika dan naik ke kereta yang baru. Bagi kita, masyarakat biasa, perang dingin baru ini akan menentukan harga roti di meja makan kita, nilai tabungan kita, dan masa depan anak cucu kita. Saat raksasa-raksasa dunia bertarung di atas, rerumputan di bawahlah yang akan terinjak. Pertanyaannya sekarang bukan tentang apakah dolar akan kehilangan tahtanya. Pertanyaannya adalah kapan dan seberapa besar kekacauan yang akan terjadi ketika raja itu akhirnya tumbang. Terima kasih telah menonton. Tetap waspada, pertanyakan segalanya, dan sampai jumpa lagi di analisis dunia berikutnya.